Menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Menolak Perpu Cipta Kerja atau Ciptaker. Menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa hari terakhir, pembahasan rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja lagi panas-panasnya nih. Emang sih, pro dan kontra di negara demokrasi udah biasa. Namun siapa sangka, selain aksi mahasiswa yang turun jalan, aksi BEM UI nyatanya menyita banyak perhatian loh. Bagaimana tidak? Sosok Puan Maharani dengan badan tikus menjadi tokoh utama di aksi tersebut. Selain pesan yang tersampaikan, tidak sedikit yang tertawa karena menganggap aksi tersebut terkesan lucu dan kocak. Nah, ngebahas aturan dan aksi kocak nih. Ada banyak loh, aturan dari berbagai negara yang terkesan kocak atau terkesan nyeleneh. Dari negara berkembang, maju hingga yang lagi konflik ternyata gak kalah kocaknya dari Indonesia loh. Well, ngomongin konflik nih, Rusia-Ukraina adalah dua negara yang menghiasi media selama 2 tahun terakhir. Namun, siapa sangka, meski memiliki kekuatan militer yang kuat, nyatanya Rusia memiliki satu aturan gak masuk akal loh. Soalnya nih, tinggal di Rusia sepertinya bukan pilihan yang tepat untuk para kaum berbahan. Usut punya usut nih. Negara dengan julukan negeri beruang merah ini ternyata memiliki aturan yang melarang untuk menggunakan mobil dengan kondisi kotor loh. Gak main-main. Sanksi berupa denda sebesar 2.000 rubel atau setara 500.000 rupiah akan diberikan jika tetap nekat menggunakan kendaraan kotor. Wow, lumayan juga ya. Dan aturan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Rusia berpendapat jika kendaraan akan sulit dikenali jika dalam kondisi kotor, terlebih di kondisi gelap atau malam hari. Ngomongin malam hari, bohlam atau lampu adalah benda terpenting di setiap rumah. Bukan tanpa alasan. Energi dan cahaya masuk dalam kebutuhan yang wajib ada untuk di zaman sekarang loh. Tak ayal jika pergantian bohlam adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki semua orang. Namun siapa sangka, prinsip ini nyatanya tidak berlaku di salah satu negara bagian Australia, Victoria. Nah, di negara dengan ukuran terkecil di daratan Australia ini, nyatanya memiliki aturan yang melarang mengganti bohlam lampu. Dan yang bikin geleng-geleng kepala nih, pemerintah Victoria menjatuhi denda sebesar 10 US dollar atau 155.000 rupiah jika melakukan tindakan ilegal ini. Ya, setelah melakukan riset informasi nih, pemerintah hanya membolehkan bagi orang yang memiliki lisensi khusus untuk dapat mengganti bohlam di negara tersebut. Wow, ada-ada aja ya. Menariknya nih, selain aturan tersebut, ternyata Australia masih punya satu aturan kocak lagi loh. Seperti plus 62 aja ya. Siapa sangka, warga Australia ternyata dilarang membersihkan rumah loh. Tapi jangan salah, aturan ini hanya berlaku untuk di jam tertentu, yakni pukul 22.00 hingga 07.00 di hari kerja, dan 22.00 hingga 09.00 di akhir pekan. Bagi sebagian orang, kartun Winnie the Pooh adalah tontonan lucu dan menggemaskan. Namun siapa sangka, tontonan ini nggak akan bisa dijumpai saat mengunjungi kota Tuszyn di Polandia. Menariknya lagi nih, sebelum Winnie the Pooh dilarang di kota tersebut, pemerintah setempat justru berencana menjadikan tokoh kartun ini sebagai maskot kota Tuszyn. Usut punya usut nih, penolakan masyarakat terhadap Winnie the Pooh dikarenakan tokoh kartun dianggap tidak memiliki nilai norma karena tidak menggunakan celana. Hingga pada tahun 2014, pemerintah setempat memutuskan untuk melarang segala hal yang berhubungan dengan tokoh kartun tersebut. Milan menjadi kota metropolitan dan pusat bisnis di Italia. Tayal jika kota ini bisa disebut salah satu kota tersibuk yang ada di Eropa loh. Kota yang telah dikenal luas akan industri fashion ini juga telah sejak lama mendapatkan kemasyhurannya dalam banyak hal, khususnya bidang seni dan desain. Meski demikian, nyatanya Milan juga memiliki satu aturan kocak loh. Saking nyelenehnya nih, aturan ini tidak bersahabat bagi orang yang mudah bad mood atau cemberut. Soalnya nih, kota yang melahirkan karya hebat Leonardo da Vinci ini, memasang ekspresi cemberut dianggap sebuah pelanggaran. Namun pelanggaran ini tidak berlaku untuk situasi tertentu, contohnya saat hadir di pemakaman dan juga di rumah sakit. Selain dua situasi tadi, warga Milan harus selalu bahagia ketika menelusuri jalan.
Bukan rahasia lagi jika Korea Utara memiliki segudang aturan yang nyeleneh. Salah satunya larangan menggunakan jeans berwarna biru. Hal ini bukan karena fashion berpakaian jeans biru tidak laku di sana. Pemerintah Kim Jong-un berpendapat penggunaan jeans biru merupakan budaya Amerika dan Korea Selatan. Nah, ngomongin budaya nih. Di Indonesia sendiri, makan dengan menggunakan tangan merupakan hal biasa. Saking biasanya nih, tidak sedikit yang menyebutkan jika makan dengan tangan adalah budaya asli Indonesia loh. Tak ayal banyak warga asing heran dengan budaya ini. Namun siapa sangka, salah satu kota yang terletak di Florida yakni Gainesville, nyatanya menggunakan tangan untuk makan loh. Dan saking niatnya nih, pemerintah setempat justru membuat aturan wajib menggunakan tangan dan melarang menggunakan sendok dan garpu pada saat makan. Usut punya usut nih, lansir dari Seward Melvin and Frost, aturan ini nyatanya hanya berlaku pada saat makan ayam. Dan hal ini dilakukan untuk mempromosikan Gainesville sebagai ibu kota unggas dunia. Nah itu tadi aturan kocak dari berbagai negara yang tentunya gak kalah nyelenehnya dengan aturan yang ada di Indonesia.